Rosidah, NIM 2022-44065. Langsung saja, saya di sini mau mempresentasikan hasil dari mini riset saya di Museum Purbakala Situ Sangiran. Sebelum kita ke profil ekowisata dari Museum Purbakala Situ Sangiran, saya di sini akan memperkenalkan dulu pembagian lokasi untuk Museum Purbakala Situ Sangiran sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada di daerah Krikilan, di mana ini tempat saya melakukan mini riset tersebut. Terus yang kedua ada di daerah Manyarjo, yang ketiga ada di daerah Dayu, dan yang terakhir ada di daerah Bukuran. Selanjutnya, ini soal-soalnya ya, pemirsa teman-teman. Ada profil ekowisata, jenis produk dan klasifikasi produk ekowisata yang existing dan potensi untuk dikembangkan, stakeholder yang ada di destinasi, target pasar ekowisata existing dan potensi untuk dikembangkan, dan yang terakhir, lesson learned yang dapat disajikan terkait prinsip ekowisata yang dijalankan. Yang pertama, kita masuk ke profil ekowisata. Untuk Museum Sangiran sendiri adalah museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Museum ini merupakan situs fosil purbakala yang menjadi salah satu situs warisan dunia. Situs Sangiran sendiri memiliki luas mencapai 56 km persegi, meliputi 3 kecamatan yang ada di Sragen, yaitu Gemolong, Kalijambe, dan Plupuh, serta masuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, yaitu Kecamatan Gunangrejo. Situs Sangiran berada di dalam kawasan Kubah Sangiran yang merupakan bagian dari Depresi Solo di kaki Gunung Lawu atau sekitar 17 km jaraknya dari kota Solo. Selanjutnya kita masuk di harga tiket masuknya untuk ke Museum Purbakala Situs Sangiran sendiri. Dibagi menjadi 2, yaitu tiket wisatawan domestik sekitar 5.000 per orang, dan yang kedua ada tiket wisatawan asing sekitar 11.500 rupiah per orangnya. Untuk jam operasional Museum Purbakala Situs Sangiran sendiri, mulai dari hari Selasa sampai Minggu, buka pukul 9 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk hari Senin dan hari libur nasional seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, seperti itu Museum Purbakala Situs Sangiran tutup. Selanjutnya kita masuk ke fasilitas yang ada di Museum Purbakala Situs Sangiran sendiri, antara lain meliputi tempat parkir kendaraan, pusat informasi museum, pemandu museum profesional, toilet umum atau MCK, musola, fasilitas air bersih, ruang audiovisual, kios souvenir, tempat duduk, warung makan, area satwa. Untuk area satwa ini yang dimaksud tempat di mana fosil-fosil itu diletakkan. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisannya. Terus yang selanjutnya ada mes peneliti, gardu pandang, ruang pameran, serta spot foto instagenik. Untuk gardu pandang dan ruang pameran sendiri itu berada di satu bisa dibilang satu lokasi, cuman dia beda gedung seperti itu. Nah, untuk gardu pandang dan ruang pameran sendiri dia masuk di yang museum daerah Krikilan sendiri. Untuk spot foto instagenik yang dimaksud di sini adalah di mana sebelum kita masuk ke dalam ruangan museum fosil-fosil yang ada di Sangiran itu, kita akan melewati taman seperti itu. Nah, di taman itulah kita bisa melakukan foto-foto tersebut. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke jenis produk dan klasifikasi produk ekowisata yang existing dan potensi untuk dikembangkan. Untuk jenis produknya sendiri, di sana ada yang pertama ada fosil manusia purba sendiri. Dia terdiri antara lain ada Homo sapiens, Homo neanderthal Asia, Homo neanderthal Eropa, Pithecanthropus solensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertenis, dan Australopithecus africanus. Selanjutnya ada fosil hewan bertulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata. Antara lain jenisnya ada Quercus sp atau biasa disebut dengan rusa, Bovidae biasa disebut sapi atau banteng, Rhinoceros sondaicus nama lain dari badak,
sus sp, nama lain dari babi. Felis palaejavanica, nama lain dari harimau. Bubalus palaeocarabou, nama lain dari kerbau. Mastodon sp, nama lain dari gajah. Stegodon trigonocephalus, nama lain dari gajah purba. Dan yang terakhir, Elepas namadicus, nama lain dari gajah juga. Selanjutnya, ada juga fosil binatang air. Jenisnya antara lain Selonia sp atau kura-kura, Foraminifera, Mollusca. Dia masuk dalam kelasnya Pelecypoda dan Gastropoda. Terus ada Hippopotamus sp, nama lain dari kuda Nil. Ada Crocodylus sp, nama lain dari buaya. Ada ikan kepiting, gigi ikan hiu, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga batuan, di mana ada agate, ada kalsedon, dan rijang yang dipercaya sebagai bahan untuk membuat alat-alat dari batu yang ditemukan di daerah Sangiran, serta di sekitar pegunungan Kendeng. Selanjutnya ada fosil tumbuhan laut. Untuk jenisnya sendiri ada diatomit atau endapan dari sebuah ganggang laut diatomea. Yang terakhir ada juga alat-alat batu yang digunakan pada zaman purba, yaitu ada kapak penetak, bola batu, kapak perimbas, gurdi, serut, bilah, dan alat serpih yang merupakan hasil dari budaya manusia zaman purba sendiri. Ini merupakan jenis-jenis produk yang ada di Museum Purbakala Situs Sangiran itu ya teman-teman. Dan untuk potensi yang bisa dikembangkan, menurut saya dengan adanya situs Museum Purbakala Situs Sangiran itu sendiri tidak hanya sebagai upaya pelestarian fosil saja, tapi juga bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan penting mengenai bukti-bukti evolusi atau perubahan fisik manusia. Nggak cuma manusia ya teman-teman, ada juga evolusi fauna, evolusi kebudayaan, dan juga evolusi lingkungan yang terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi juga bisa dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi untuk wilayah sekitarnya. Dan untuk produk-produknya sendiri, menurut saya semua produk yang ada di Museum Purbakala Situs Sangiran itu menjadi produk ekowisata yang existing banget untuk dikembangkan. Mulai dari fosil, yang ada beberapa tadi ya yang udah saya sebutin di atas tadi, terus ada juga tempat buat foto selfie seperti itu. Jadi itu yang sangat potensi banget lah untuk dikembangkan gitu. Selanjutnya ini merupakan contoh-contoh dari sebagian kecil yang ada di Museum Purbakala Situs Sangiran itu sendiri. Ini merupakan sebagian kecil contoh dari fosil-fosil yang ada di Museum Purbakala Situs Sangiran itu sendiri. Yang pertama ini contoh fosil hewan tulang belakang atau yang biasa disebut dengan vertebrata. Terus yang ini contoh dari fosil manusia purba itu sendiri, evolusi manusia purba itu sendiri. Yang ini evolusi fauna. Ini ada gajah, terus ini kalau nggak salah taringnya gajah itu sendiri. Terus yang terakhir ini ada evolusi manusia purba, cuman ini terletak di Museum Bukuran. Kalau yang ketiga ini terletak di Museum Krikilan, seperti itu. Selanjutnya, untuk stakeholder yang ada di destinasi atau di Museum Purbakala Situs Sangiran itu sendiri, yang pertama ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, yang kedua ada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba atau biasa disebut dengan BBSMP yang ada di Sangiran itu sendiri. Selanjutnya ada kelompok sadar wisata atau Pok Darwis dengan namanya yang terkenal yaitu Wonderful Sangiran, dan yang terakhir ada Koperasi Perdagangan Souvenir Museum Sangiran, seperti itu. Ini contoh dari Persatuan Koperasi Perdagangan Souvenir Museum Sangiran itu sendiri. Terus ini ada salah satu kegiatan dari Pok Darwis Wonderful Sangiran yang ini membuat benih dari batok atau biasa disebut dengan tempurung kelapa, dan yang ini kegiatan membatik yang biasa dilakukan kelompok sadar wisata yang ada di Sangiran itu sendiri. Selanjutnya target pasar ekowisata existing dan potensi untuk dikembangkan. Untuk target pasarnya sendiri dari Museum Purbakala Situs Sangiran itu
Ya, ini semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang mana sangat berpotensi dikembangkan untuk anak sekolah hingga mahasiswa. Kebanyakan untuk anak sekolah dan mahasiswa itu ada yang kayak melakukan penelitian ataupun seperti apa ya, study tour seperti itu. Ini salah satu contoh eh, potret dari kunjungan masyarakat ke Museum Sangiran itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir, lesson learned yang dapat disajikan terkait prinsip ekowisata yang dijalankan di Museum Purbakala Situs Sangiran itu sendiri. Yang pertama, adanya kelompok sadar wisata atau Darwis oleh masyarakat dalam membuat inovasi baru dengan memperkenalkan kerajinan dari batok atau tempurung kelapa dan juga kerajinan membatik. Terus yang kedua, dengan adanya Museum Purbakala Situs Sangiran, kita bisa memperkenalkan masyarakat dan wisatawan akan wisata edukasi tentang revolusi manusia purba, binatang, batuan, seperti itu. Nggak cuman tentang revolusi manusia purba binatang dan batuan aja ya teman-teman, tapi kita juga bisa apa ya, memperkenalkan kerajinan dari Pok Darwis yang ada di Sangiran itu sendiri. Terus yang ketiga, ada wisatawan yang berkunjung tidak hanya small group, tapi juga rombongan seperti itu. Tapi para wisatawan tetap menjaga dan melestarikan produk yang ada di museum tersebut, sehingga para wisatawan tetap ikut meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan. Yang keempat ada lingkungan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, sehingga banyak para wisatawan tidak hanya ingin melihat akan revolusi manusia purba, revolusi binatang, revolusi batuan, seperti itu, tapi juga bisa melakukan rekreasi. Salah satunya dengan apa ya, mengambil foto selfie yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya ada lingkungan yang jauh dari hidup-pikuk perkotaan, sehingga banyak para wisatawan tidak hanya ingin melihat akan revolusi manusia purba, binatang, ataupun batuan tersebut, tetapi juga bisa melakukan rekreasi, seperti kita bisa melakukan apa namanya, foto selfie di area taman yang sudah disediakan, atau mungkin atau enggak kita bisa melihat keindahan eh, daerah di sekitar Museum Purbakala Situs Sangiran itu melalui Gadu Pandang, dan kita bisa melihat bagaimana eh, apa ya, proses revolusinya di ruang audiovisual yang ada di sana juga. Dan yang terakhir, dengan adanya koperasi perdagangan souvenir sehingga bisa turut memajukan perekonomian masyarakat setempat seperti itu. Karena setelah adanya koperasi dan Pok Darwis itu, masyarakat bisa memperdayakan sumber ekonomi yang ada di masyarakat tersebut. Yang terakhir, sebelum saya mengakhiri, ditunggu kedatangannya di Museum Purbakala Situs Sangiran. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Selamat malam.